Pernahkah kita berdiri di bawah langit mendung, lalu melihat awan hitam yang sangat besar menggantung di atas kepala? Kelihatannya lembut, tenang, bahkan kadang indah dipandang. Padahal para ilmuwan mengatakan, satu awan hujan bisa menyimpan jutaan sampai miliaran liter air. Bayangkan itu, miliaran liter air berada tepat di atas manusia. Di atas rumah, sawah, gedung, kendaraan, dan lautan manusia yang hidup di bumi. Tetapi awan itu tidak langsung jatuh menghancurkan semuanya. Ia tetap menggantung di langit. Siapa yang menahannya? Bagaimana mungkin sesuatu seberat itu bisa melayang tanpa tiang? Dan yang lebih menakjubkan lagi, Al-Quran telah berbicara tentang proses awan jauh sebelum manusia mengenal satelit cuaca, radar atmosfer, dan ilmu meteorologi modern. Hari ini kita akan melihat bagaimana awan sebenarnya adalah salah satu tanda kebesaran Allah yang sering kita abaikan setiap hari. Karena ternyata, di balik awan yang terlihat biasa, ada sistem raksasa yang bekerja dengan sangat presisi. Semuanya dimulai dari laut. Matahari memanaskan permukaan bumi dan lautan setiap hari. Ketika air laut terkena panas, sebagian air berubah menjadi uap yang tidak terlihat oleh mata manusia. Uap ini naik perlahan ke atmosfer. Menariknya, garam laut tidak ikut naik. Allah mengambil air laut yang asin, lalu memurnikannya di langit sebelum diturunkan kembali sebagai air hujan yang segar. Dan proses ini berlangsung terus-menerus tanpa henti sejak dunia diciptakan. Tidak ada mesin manusia yang mampu membuat sistem sebesar ini. Setelah uap air naik ke atmosfer, suhu udara yang lebih dingin membuat uap itu berubah menjadi butiran air yang sangat kecil. Butiran ini berkumpul bersama debu-debu mikroskopis di udara, lalu terbentuklah awan. Semakin banyak uap yang berkumpul, semakin besar awannya. Disinilah letak fakta yang membuat banyak orang terkejut. Awan sebenarnya tidak ringan. Sebuah awan cumulus biasa bisa mengandung ratusan ton air. Bahkan awan badai besar dapat menyimpan miliaran liter air di dalamnya. Kalau diibaratkan, ada lautan kecil yang melayang di langit. Namun pertanyaannya, kenapa tidak jatuh? Jawabannya justru menunjukkan betapa sempurnanya ciptaan Allah. Butiran air di dalam awan ukurannya sangat kecil, jauh lebih kecil dari tetes hujan yang jatuh ke bumi. Karena ukurannya kecil, udara di sekitarnya mampu menopang mereka tetap melayang. Arus udara hangat dari bawah bumi juga membantu mempertahankan awan di langit. Ketika butiran air mulai bergabung dan membesar, beratnya meningkat. Pada titik tertentu, udara tidak lagi mampu menahannya. Maka gravitasi menariknya turun sebagai hujan. Semuanya bekerja dengan aturan yang sangat presisi. Sedikit berbeda suhu, hujan bisa berubah. Sedikit berbeda tekanan udara, arah awan bisa berubah. Sedikit berbeda ukuran partikel, hujan bisa terlalu deras atau tidak turun sama sekali. Dan semua sistem rumit itu berjalan setiap hari, tanpa pernah terlambat, tanpa suara, tanpa manusia mengendalikannya. Allah sudah mengingatkan manusia tentang proses ini dalam Al-Quran. Dalam surah Ar-Rum ayat 48, Allah berfirman, Allah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Ayat ini sangat menarik. Hari ini ilmu meteorologi menjelaskan bahwa angin memang berperan besar dalam memindahkan awan dari satu tempat ke tempat lain. Awan bisa bergerak ratusan, bahkan ribuan kilometer mengikuti sistem angin bumi. Air yang turun di sebuah desa mungkin pernah menguap dari lautan yang sangat jauh. Bayangkan betapa luar biasanya sistem itu. Angin tidak hanya sekadar bertiup. Ia menjadi alat distribusi air untuk kehidupan seluruh makhluk di bumi. Allah juga berfirman dalam surah An-Nur ayat 43. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, lalu menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Perhatikan susunan ayat itu. Allah menjelaskan awan diarahkan, lalu dikumpulkan, kemudian ditumpuk, dan akhirnya turun hujan. Hari ini para ilmuwan melihat proses yang sama melalui satelit cuaca modern. Awan-awan kecil berkumpul, bertabrakan, membesar, menebal, lalu menghasilkan hujan.
Sesuatu yang baru dipahami manusia modern ternyata sudah disebut dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun lalu. Semakin dipelajari, semakin terlihat bahwa alam ini bekerja dengan aturan yang sangat teliti. Tidak asal terjadi, tidak acak, tidak sembarangan. Dan yang lebih menakjubkan lagi, hujan yang turun ke bumi ternyata juga diatur jumlahnya. Kalau hujan terlalu sedikit, bumi akan kekeringan, tanaman mati, sungai mengering, manusia kesulitan air. Tetapi, jika hujan terlalu banyak, banjir dan longsor menghancurkan kehidupan. Karena itulah Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 11. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar tertentu. Menurut kadar tertentu, bukan sembarangan, bukan kebetulan. Ada ukuran yang Allah tetapkan, ada keseimbangan yang dijaga, dan manusia hidup di tengah sistem yang begitu sempurna. Kadang kita menganggap hujan hanyalah cuaca biasa, padahal tanpa hujan, kehidupan di bumi akan runtuh. Air hujan mengisi sungai, air hujan menghidupkan sawah, air hujan masuk ke tanah menjadi cadangan air, air hujan memberi minum hewan, air hujan membuat tumbuhan tumbuh, dan pada akhirnya, semua makanan manusia bergantung pada sistem hujan yang Allah ciptakan. Maka sebenarnya setiap kali hujan turun, kita sedang menyaksikan salah satu rahmat terbesar dari Allah. Yang menarik, awan juga mengajarkan manusia tentang kelemahan dirinya. Manusia bisa membuat gedung tinggi, bisa membuat pesawat, bisa membuat teknologi canggih. Tetapi manusia tidak bisa menciptakan satu awan hujan seperti yang Allah buat. Manusia tidak bisa mengatur kapan hujan turun dengan sempurna. Manusia tidak bisa mengendalikan angin sesuka hati. Bahkan sampai hari ini, cuaca tetap menjadi sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa diprediksi secara sempurna oleh manusia. Karena ada kekuasaan Allah di balik semua itu. Kadang Allah menahan hujan, kadang Allah menurunkannya deras, kadang Allah mengirim mendung, tetapi tidak menurunkan setetes air pun. Semua itu mengingatkan bahwa manusia hanyalah makhluk kecil di bawah langit yang sangat besar. Dan seringkali manusia baru sadar pentingnya air ketika kekeringan datang. Baru sadar nikmat hujan ketika sumur mulai kosong. Baru sadar betapa berharganya setetes air ketika bumi mulai retak karena panas. Padahal setiap hari Allah telah menunjukkan keajaiban itu di atas kepala kita. Setiap hari kita melihat awan, tetapi jarang merenung, jarang bertanya, jarang kagum. Padahal awan adalah bukti nyata bahwa Allah mengatur alam semesta dengan ilmu yang sempurna. Tidak ada yang bergerak tanpa izinnya. Tidak ada setetes hujan yang jatuh tanpa perintahnya. Dan yang paling menyentuh, Allah menjadikan hujan bukan hanya sebagai sumber kehidupan fisik, tetapi juga sebagai tanda kasih sayangnya kepada manusia. Dalam banyak ayat, hujan disebut sebagai rahmat, karena hujan menghidupkan bumi yang mati, tanah yang kering berubah hijau, pepohonan kembali hidup, sungai kembali mengalir, dan dari sana Allah memberi makan jutaan makhluk hidup. Semua dimulai dari awan. Awan yang terlihat sederhana. Awan yang sering kita abaikan. Padahal di baliknya ada sistem luar biasa yang tidak mungkin tercipta tanpa Sang Pencipta yang maha hebat. Mulai hari ini, mungkin kita akan melihat awan dengan cara yang berbeda. Bukan sekadar gumpalan putih di langit, tetapi tanda kekuasaan Allah. Tanda bahwa bumi ini dijaga. Tanda bahwa hidup manusia sebenarnya sangat bergantung pada sistem yang Allah ciptakan dengan sempurna. Dan ketika suatu hari kita melihat mendung datang, mungkin kita akan lebih mudah mengingat satu hal, bahwa di atas sana ada pabrik air raksasa yang bekerja tanpa henti sejak ribuan tahun lalu. Tidak pernah rusak, tidak pernah salah, tidak pernah terlambat. Semua berjalan sesuai aturan Allah. Maka benar firman-Nya bahwa dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir dan mungkin. Awan yang selama ini kita anggap biasa ternyata adalah salah satu mahakarya terbesar Allah yang setiap hari melintas di atas kepala manusia.